Enak banget nih sayur. Yang. Segar. Kok bini gua kurusan? Kecil lagi badannya. Jangan-jangan dikecilin pakai remote nih. Ini bini gua bukan sih. Coba jajal dulu ah, bini gua bukan. Yang. Astagfirullahaladzim. Manggil yang genit banget lu. Gua bilangin istri lu. Ini gua manggilnya apa? Manggil istri gua, kenapa ada lu di sini? Yang manggilnya. Ini so romantis lu. Lu emang gua manggilnya yang. Emang lu bakal sayang tuh karena dia peyang, karena sayang. Lu mah sama gua cocokan jadi bapak. Ya lagi siapa yang mau jadi suami lu? Gua atau aja gua ribet apa tugasnya, tambah lu lagi ribet. Tadi gua tuh kesini kata gua mana nih orang gua lapar banget. Gua nyari makanan. Lu cari makanan bukan berarti lu masak sendiri, kan lu tinggal bilang sama gua. Ini mana Elunya masak? nggak ada, makanya orang tuh megang HP. Lu megang ini. Gua megang Persija. Kemarin megang Barcelona gua. Pindah Messi-nya ke PSG. Sayur asem. Masa sayur asem? Iya, enak banget. Ini sayur asem tuh bukan sayur asem, masakan sayur asem, ini sayur asem. Kenapa bisa asem? Karena sayur kemarin. Lah, kok bini lu kagak dibenahin lagi sih? Jadi di sini emang kalau makanan udah dimasak, nggak pernah dibenahin, dihabisin sampai habis. Oh iya. Mau asem mau kagak, habisin ya. Supaya nggak buang-buang makanan. Udah ya. Jadi gua makan gak nih? Ntar gua beliin makanan. Lu mau makan apa? Maunya steak. Steak. Halo, Iqmal Tobing. Ya, lu di rumah masih ada steak drum nggak? Bukan steak drum. Steak. Steak kan? Steak. Oh, steak. Iya. Oh iya deh. Halo, Abu Ba, Aliko. Oh, PPKM tutup. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tutup PPKM. Bilang aja lu pelit nggak mau beliin gua. Nah, udah kita ngobrol dulu aja deh. Ntar gua beliin deh ya. Ya. Yuk, ngambek ya. Wah. 3, 2, 1, open the door and close again. Balik lagi bersama Bedu Channel ya. Ini kayak Om Deddy ya pokoknya. Iya, makanya openingnya kalau Om Deddy kan 3, 2, 1, close the door. Close the door ini. Kalau gua kan 3, 2, 1, open the door and close again. Habis masuk, jangan lupa tutup lagi pintunya. Iya, benar. Iya, AC soalnya. Iya, rumah orang Gitu. kaya. Bukan rumah orang kaya, namanya studio kan pasti ada AC-nya. Kirain rumah orang kaya yang pelit, jadi tutup ntar hasilnya keluar. Iya, sayang, AC keluar-keluar, nyamuk masuk ya kan. Kebon kali. Arafa Rianti, the number one, the big stand-up comedian, woman stand-up comedian. Guys, gila Arafa. Halo guys. Hai, Gimana? what's up dude? Baik, karena tadi aku dikasih jus mangga ya. Jus mangganya agak asem tapi. Karena itu mangganya bukan mangga Indramayu. Mangga apa? Bukan mangga Indramayu, tapi mangganya mangga Indra Bekti. Makanya Maksudnya asem. Indra Bekti asem. Asem, ketek asem. Arafa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ternyata kampus Arafa dekat sama rumah Bedu ya? Iya, seharusnya rumah Bang Bedu itu rumah Arafa. Iya. Jadi itu deket. Terus rumah Arafa jadi rumah Bedu, Depok. Karena kampus Bedu dulu UI. Oh iya. Enggak, bukan. UNJ. Kirain bener soalnya Bang Bedu pinter banget. Oh, kalau UNJ nggak pinter ya, setengahnya ya masih ya? Pinter. Cuman tuh udah udah Bawahnya, urutan banyak. bawahnya UI, masih jauh. Kampus negeri di bawahnya UI. Oh, UNJ. UNJ. Jadi dulu tuh di UNJ tuh Arafa pertama kali pengen banget di UNJ, pendidikan luar biasa. Oh, PLB. Itu masuknya ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. FIP. Tapi nggak masuk. Iya. Kayaknya Arafa emang bodoh. Jadi pendidikan luar biasa itu nanti kamu akan diterjunkan untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Iya betul, karena Arafa tuh suka banget, karena kan Iya. Arafa nggak pinter-pinter banget ya. Iya. Kayaknya apa ya, ngajar apa yang murid-murid tuh nggak akan protes. Iya, benar. Kan orang-orang berkebutuhan khusus kan nggak akan protes dong. Nggak akan protes, tapi dia dia akan tertawa, tersenyum, bahagia. Iya, tapi kamu harus bisa memenuhi kebutuhannya karena mereka anak-anak special need itu atau berkebutuhan khusus, mereka tuh anak-anak yang cerdas justru. Oh iya ya. Mereka bisa memiliki kemampuan yang kita nggak punya, yang orang normal punya, gitu. Orang-orang biasa punya ya, yang berkebutuhan biasa punya. Maaf, maksudnya yang berkebutuhan biasa punya, mereka punya gitu. Orang kayak kita nih nggak punya nih, mereka punya. Mereka bisa lebih peka. Iya benar. Karena mereka lebih fokus sama dunianya. Jadi lebih fokus artinya mereka bisa lebih concern dan bisa lebih
lebih serius gitu dalam menangani suatu hal gitu. Iya, dulu Arafah tuh pengen banget sekolah di situ di UNJ. UNJ nggak terima ya. Kenapa nggak ikut PAUD aja, masuk PAUD? Jadi kan anak ngambil apa jurusan PAUD. Gajinya kecil. Ya nanti kan Arafah bisa belajar sekaligus mengajar. Maksudnya? Kan ini mengajar anak pendidikan anak usia dini kan. Nah, Arafah bisa belajar sebagai anak PAUD. Mengajar sekaligus belajar. Arafah bukan anak PAUD, pikiran Arafah udah dewasa banget ya guys ya. Udah, Biasa kalau udah dewasa udah pacaran. udah, tapi emang sering disakitin terus gitu. Jadi kayak, kenapa selalu aku yang bersalah? Enggak. Kenapa Arafah selalu bilang cowok nyakitin Arafah? Karena emang dia suka nyakitin aku. Nyakitin tuh dia nyuekin kamu, ninggalin Suka kamu. nangisin aku, suka Nah, yang bikin nangis, yang bikin kamu nangis itu apa dari cowok kamu? misalnya dia tuh nggak ngertiin aku gitu, kayak misalnya aku nggak ngabarin dia, kayak dia marah-marah, ya kan aku kan sibuk gitu misalnya. Terus dia marah-marah kayak, Ya "Apa udah, sih nggak ada kabar?" udah bagus cowok kayak gitu emang harus ditinggalin. Iya. Lah, ngapain cowok ribet? Iya kan? Udah tahu pekerjaannya di dunia entertainment, nggak selalu yang harus pegang handphone. Bisa aja lagi take, handphone ditaruh. Nggak usah lagi take, lagi ke toilet aja kan handphone ditaruh. Iya. Masa hal Tapi kayak kalau gitu dia aku nggak ke toilet ngerti? bawa HP sih. Mudah-mudahan kecebur HP-nya. Jadi kayak ya udahlah, ini cowok kok pada nyakitin Arafah semua ya, apa jangan-jangan? Berarti bukan cuma satu dong cowok begitu. Enggak, Yang ada dalam kehidupan Arafah, kok Arafah bilang nyakitin semua. Ya kan emang nggak semua cowok, nggak cuma satu, misalnya Bang Bedu ada di kehidupan Arafah. Ini orang-orang sini ada di kehidupan Arafah. Maksudnya yang di percintaannya. Yang di percintaannya cuman beberapa orang doang sih. Ya berarti nggak bisa dibilang semua dong. Tadi Arafah bilang Tapi ada tahu yang padahal udah putus tapi itu kayak sakit banget gitu. nanti kita bahas masalah cinta di channelnya Arafah aja. Iya. Ya. Biar Arafah lebih fokus ya. Benar. Oke. Sekarang dulu mau bahas kehidupan Arafah di luar percintaannya nih. Tapi memang benar pernah sama bintang Emon pernah waktu itu. Enggak. Enggak, itu cuman apa? Gimmick kan? Enggak tahu nih Arafah kalau misalnya main sama Marcel gitu ya, sama siapa, nggak pernah digosipin gitu ya, nggak pernah digosip-gosipin gitu. Pas sama bintang Emon main atau nggak kayak ngapain live dikit gitu, pasti disip-sipin gitu, kayak ada Arafah bintang Emon, Arafah bintang Emon. Ya mungkin netizen lebih ngerti lah. Nah, Arafah sama Bang Bedu pasti nggak ada tuh berita-berita. Kenapa? Karena aku udah punya keluarga, nggak mungkin. Oh iya sih, benar. Dan kenapa orang lebih milih gosipin Arafah sama bintang Emon dibandingkan sama Marcel? Ya netizen juga punya selera kali, walaupun jodohin orang gitu kan. Masa iya dia rela Arafah dijodohin ke Marcel ya kan? Ya soalnya beda agama kan. Satu beda agama, kedua beda ini juga lah, beda kebutuhan gitu kan. Tapi kayak jadinya orang-orang kalau ketemu bintang Emon gimana, bintang Emon gimana gitu. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, Nggak ada, temenan banget. temenan banget. Oh pakai banget berarti lebih dari sekedar temen dong. Ya temenan. Bangetnya tadi hilang. Sahabat, nggak sahabat banget sih, kayak temen deket gitu. Iya itu spesial namanya, kalau teman dekat sama teman tuh beda. Artinya Tapi nggak kedekatannya beda. saling suka gitu. Awalnya memang semua teman dekat nggak saling suka. Nanti ada partnya, ada fasenya di mana akan saling suka. Iya sih, tapi kayak Ketika lama akhirnya, dia apa kabar ya? Karena saking deketnya. ya nggak tahu kita mau ke depannya gimana ya kan, doain aja lah gitu ya, terbaik buat Kelihatan sih kalau kamu sebenarnya nggak ada masalah kalau kamu didekat-deketin sama dia. bintang yang ada masalah. Kamunya nggak ada masalah sepertinya. Tapi Iya maksudnya kamu siap-siap aja untuk jadi bagian dari hidupnya bintang. Bintang juga sebenarnya juga nggak ada masalah. Cuman kalian aja sama-sama tidak berani menunjukkan indikasi bahwa kalian tuh sebenarnya saling membutuhkan. ini apa sih, ramalan? Nanti kita akan bahas di channel kamu ya. Nah, Arafah juga di pandemi ini kan dulu sebelum terjun di dunia stand up comedy, Arafah bukannya punya usaha rental PS ya? Iya. Rental PS-nya masih ada sampai sekarang. Masih ada. Iya. Kalau Terus itu gimana? Masih di tengah pandemi ini masih ada yang sewa? masih banyak sebenarnya. Oh, Cuman iya? emang pembatasan PPKM gitu sebenarnya tuh Arafah kayak kenapa ya PPKM cuma sampai jam 9 atau enggak sampai jam 8 doang. Padahal kan kita ada yang bekerjanya malam gitu. Sedangkan kalau yang pagi gitu bukan nggak PPKM, maksudnya boleh gitu keluar gini-gini. Terus kayak malam-malam lu nyuruh tutup tuh kenapa gitu? Emang pagi-pagi emang nggak ada virus juga gitu? Nah emang rental PS Arafah bukannya malam? Rental PS kan
kayak ramenya di jam 2 siang sampai jam 12 malam gitu kan. Nah, terus kayak disuruh tutup jam 8 gitu, jam 9 gitu-gitu, kayak lagi sedang ramai-ramainya gitu disuruh tutup kan kayak aduh cuan-cuanku menghilang gitu loh. Tapi kan Arafah udah buka dari jam 12. Enggak, iya tapi 12 siang. Enggak ada yang main kalau pagi-pagi. Jangan dibuka. Bang Beduk pagi-pagi, aku ingin main rental. Nggak mungkin kan gitu. Ya enggak, pagi-pagi. Iya kan, paling malam kayak malam ngapain ya, gabut ke rental gitu kan. Ini kalau pagi-pagi ke rental mah kayak gimana gitu. Jadi kayak aduh gimana nih, padahal kayak ramenya malam gitu. Karena ada beberapa usaha tuh emang ramenya malam. Ada ramenya pagi. Ya yang usaha yang rame malam biasanya klub malam. Karena memang ramenya malam, pasar malam. Nggak ada klub pagi. Wanita malam, itu ramenya malam. Pasar malam. Pasar malam, klub malam, wanita malam, ramenya malam. Iya, masa kayak pasar malam kayak gitu disuruh tutup padahal dia baru buka malam-malam. Ya makanya karena pasar malam itu nggak boleh buka karena takutnya dibuka sampai pagi. Iya juga sih. Ya karena kan kalau hitungan jam kerja 8 jam. Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi kan biasanya pasar malam bukanya sore, tahu? Jam 4 udah buka. Nggak bisa, belum, itu siap-siap, nanti bukanya malam. Tapi abang-abangnya kalau udah mau main, Neng. Ya udah ayo main gitu, ombak-ombakan dia main ombak-ombakan. Sambil ngetes olinya biar muternya lancar. Tapi jadi berarti artinya Arafah ngerasa PPKM ini benar-benar berpengaruh terhadap rental PS Arafah ya? Iya berpengaruh. Terus juga lagian kan malam-malam memang anak kecil udah boleh masuk keluar malam-malam. Ada orang gede yang main. Bukan anak kecil. PS Arafah bukan. Abang-abang. Di rental PS Arafah bukan anak kecil yang main. Bukan, yang punya misalnya yang punya kios mana gitu-gitu. Main ke sana. Fotokopian, iya, bos-bosnya. Ada bosnya, ada karyawannya juga. Kayaknya rental PS cuma itu doang deh. Kamuflase jangan-jangan dalam ada usaha lain nih. Kenapa orang dewasa semua dan malam-malam datang tempat rental PS? Karena di situ tuh rental PS-nya tuh jauh dari kayak ini kayak depan jalan gitu. Jangan-jangan rental PS buat depannya doang namanya narkoba kali, jangan-jangan deh. Tuh kan. Kebaca kan? Nggak ada orang adanya jualan makaroni. Nah, makaroni itu sama makaroni ada di kaca. Orang makan makaroni suka ketagihan nggak? Iya, suka ketagihan. Karena dalamnya mengandung zat adiktif. Ya bikin orang jadi kecanduan dan ketagihan. Enggak, karena harganya murah, makaroninya 1000-an. Jadi ketagihan karena dia mau beli ciki yang mahal nggak bisa, udah makaroni aja dah, batuk-batuk gitu. Nah, tapi kan orang masih tetap beli kan? Tapi murah, karena murah bukan karena emang demen. Iya, orang pengen makan lagi dan lagi, itu karena ketagihan. Biasanya kalau orang ketagihan karena dia makan atau mengkonsumsi sesuatu yang mengandung zat adiktif. Tapi nggak nyampe, tolong, aku cuma punya duit segini, tolongin. Sampai gitu enggak. Nggak sampai gitu? Enggak, kayak udah gitu. Oh, jadi kalau ada orang yang kalau nggak ada duit udah nggak beli dia. Ya karena murah, semua orang pasti bakal bisa beli. Iya kan? Iya, jadi makanya nggak ada orang yang sampai sakau karena makaroni, karena semua bisa beli. Bener. Tapi yang Arafah sebut tuh inian waktu itu jam 8 tuh jam 9 lewat 15 menit. Kenapa? Udah disuruh tutup. Iya, udah disuruh tutup waktu itu. Malah ada orang dari kota Depoknya gitu. Nyamperin terus ditilang di apa itu namanya? Disuruh kena denda. Bayar berapa, Arafah? 500.000. Bayar. Jadi tuh kata Arafah ya 500.000 baru aja dapat 2 hari ini ya Allah. buat bayar. Berarti kalau bisa dibilang penurunan omset itu berapa persen? Kalau Arafah bisa ngitung-ngitung. Arafah bisa ngitung kan? Persen kali. Bisa. Misalkan 60%. sebelum PPKM itu pemasukan di angka berapa? 10. Misalkan anggap aja 1 sampai 100 di angka berapa misalkan? Pemasukannya di angka 90. 90, oke. Dan setelah PPKM? 40. Berarti 50, selisih 50 ya. Berarti hampir 50% penurunannya ya? Kayaknya emang udah sisa buat karyawan gajian doang. Oh. Arafahnya emang nggak dapet. Itu buat bayar listriknya juga belum kecukupan, belum ketutup. Cukup buat biaya operasional aja ya. Tapi untungnya nggak nggak ada. Jadi balik modal aja hitungannya ya. Iya, hitungannya buat muter lagi. Supaya bertahan aja gitu kan. Iya, karena kayak gimana ya? Padahal kan kita pengen usaha, pengen untung ya. Tapi karena kayak begini ya nggak bisa untung, nggak ada untung. Bahkan ada yang ditilang kayak gitu. Aduh, kata Arafah, kasihan gitu buat
nih masih mending Arafah masih punya kerjaan, jadi kayak ya udah untung rental PS kayak nggak ada juga nggak apa-apa, masih bertahan hidup. Yang kasihan tuh buat orang-orang yang emang penghasilannya tuh dari situ gitu. Dari mana? Misalnya warkop. Oh iya, warung. Yang bukan malam tuh ya. Iya, nah dia tuh kerjanya emang udah pure di warkop, dia punya dia gitu. 24 jam malah dia bukannya kan? Iya kan, terus kayak biaya sewanya berapa duit kan? Sewa ruko. Sewa ruko kan mahal ya. Belum kadang-kadang mie-nya ada yang nggak ada sausnya ya di dalamnya ya. Bumbunya beda ya. Iya, terus belum lagi gorengannya kalau PPKM pasti nggak ada yang beli lah gorengannya dia. Ada keluar kelihatan dipajang begitu ya kan? Iya, padahal lemes-lemes Takut dipegang-pegang. Digoreng lagi kan. Oh. Gorengan kemarin gitu nggak dapat untung. Gorengan ya. kemarin juga apa? Tempenya Keras juga ada gorengan kemarin gitu ya. Maka kalau ada orang mukanya kaku banget tuh kayak gorengan kemarin. Kayak gorengan lagi gitu kaku iya, gitu kan. Kasihan kata Arafah mah. Kayak gitu-gitu tuh tukang abang-abang kayak gitu. Iya, terus akhirnya Arafah nggak ada rencana mau ganti usaha gitu Arafah. Karena bingung ya Arafah mau usaha apaan. Kayak nggak ada, tangan tuh panas gitu. Tahu gak tangan panas? Bikin apa aja gagal ya? Iya, jadi kayak Nyiram tanaman mati. Iya. Pacaran putus. Iya. Jadi setiap apapun Arafah yang Arafah pegang kayaknya kurang berhasil gitu. Nah, kenapa gitu? Kayak Tapi menurutnya Arafah bisa berhasil menjadi seorang stand up komedian wanita yang sukses. ya karena itu di Arafah nggak megang apa-apa. Yang megang siapa kalau gitu? Itu dari otak Arafah aja. Makanya jangan sering megang kepala, ntar nggak sukses. Iya. Otaknya dipegang-pegang. Otak Arafah sebenarnya emang kayaknya orang Indonesia suka tahu nggak ketidaksuksesan orang. Iya, Jadi iya. Arafah berhasil lah atas Berhasil. ketidaksuksesan itu. Emang Arafah kan juara kan waktu itu? Juara, cuman kan sebenarnya kayak materi-materi Arafah kan nggak jelas. Bukan materi-materi kayak Mbak Najwa Shihab. Ya beda, jangan disamain ya. Najwa Shihab sama Najwa nggak siap kan beda. Ini yang Najwa siap, ini Najwa nggak siap kan beda. Kalau Najwa siap memang disiapkan materinya. Kalau Arafah kan Iya sih, dari kecil dia udah dibimbing. udah ditempa menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wanita yang Iya. punya kemampuan intelektual yang tinggi. Bener. LKS-nya juga Kamu yang dia penting nggak bisa, minjem. kamu yang penting kamu ngomong orang ngerti aja udah syukur alhamdulillah. Tapi Bang Bedu kalau ngomong sama Arafah ngerti gak? Ini lagi mendalami. Parah banget Bang Bedu. Nah, berarti Arafah kan juga udah sukses menjadi seorang stand up komedian ya. Dulu sebelum menjadi stand up komedian menjadi mahasiswa. Boleh nggak ceritain perjalanan karir Arafah sampai menjadi stand up komedian gitu ya? Suka dukanya. Dulu tuh Arafah tuh apa namanya, dari kan kampus Arafah di UIN ya? Dekat Win. sini. Iya. Ke Situ Gintung. Rumahnya di Depok. Situ Gintung sini kan? Oh, sering pacaran di Situ Gintung situ. Enggak, ini ya lari sore. Hari sore. Iya, rame di situ. Tuh kamu kalau di Situ Gintung Nggak kamu ada orang pacaran di situ. kata siapa? Pojokannya ada. Nah itu katanya nggak ada. Pernah ketangkep berapa kali? Enggak. Arafah 4 kali, mau 4 kali ya? Enggak, pas di kampus Arafah nggak punya pacar. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa kayak sibuk aja dulu waktu itu, karena kan ada koperasi Arafah. Oh, Arafah ikut kegiatan kampus? Ikut koperasi. Koperasi, stand oke. up, terus ikut apa lagi ya? Ikut orang tua? Ya ikut orang tua. Terus kayak dari Depok ke kampus tuh jauh. Cakep. Kan? Nggak pantas. Oh, tadi dari Depok ke kampus? Depok ke kampus. Cakep. Nah, terus dari Depok ke kampus tuh naik motor. Naik motor tuh sih. Nyetir sendiri? Iya lah, kalau nyetir berdua masa pangku-pangkuan. Ya kali satu-satu, yang satu pegang stang kiri, yang satu pegang stang kanan kan? Nah, terus habis itu kayak jauh banget nih kayaknya sekolahan gitu, pengen ngekos tapi nggak ada duit ngekos. Pulang pergi jauh, Pulang pergi jauh. pindah kampus daftar lagi dari awal. Enggak, pindah kampus pasti saya mahal kampusnya karena UIN murah banget. Dan negeri pula ya kan? Negeri dia terus kayak murah banget lah Bang. Kamu 1 juta udah per 6 bulan. 1 juta 6 bulan? Sebulan berarti cuma 200.000 ya? 200.000. 150.000 lah kayak Berarti kalau sebulan 200.000, berarti sehari kamu cuma bayar goceng. 5.000 tuh buat kuliah ya? Iya, itu buat parkir 2 kali doang. Nggak, bisa pintar gitu kan? Iya, terus kayak parkiran gope doang. Parkir gope, walaupun kita nggak pakai motor, gope. Enggak, Oh tetep. enggak gope buat motor. Gope buat motor, kalau nggak punya motor nggak bayar Nggak dong. bayar dong. Nah takutnya kita nggak punya motor, tetap bayar parkir gope. Disuruh ini sih pakai motor. Disuruh pakai motor. Terus habis itu gope, ini mau naik 1.000 aja nih. Ini
nih Demo. ada demo, iya di demo. Wah keren banget dah anak kampus gue kayak Iya. kayak lu tuh kayak ekonomi mahasiswa tuh diperjuangin banget sama mahasiswanya sendiri. Mungkin Iya. menurut dekan gitu-gitu ya lah cuma naik GoPay doang gitu. Tapi kan GoPay dikali berapa ribu orang kan banyak ya Bang, ya. Banyak, termasuk duit juga itu. Ya kan, GoPay itu kalau 1.000, kalau sebulan kan 30.000 tuh sangat berarti buat mahasiswa 30.000 sebulan itu Iya kan. bener, 30.000. Itu beli mie instan 1 dus. Bisa buat sebulan. Iya bener. Ya kan itu Soto dapat 3. soto mie, kari ayam ya kan, iya yang benar. ayam bawang bisa dapat banyak. Yang mie goreng Aceh juga tuh. Kenapa mie goreng aja sih? Iya, tuh ada yang baru mie goreng Aceh, rica-rica juga. Nah, terus sampai akhirnya Arafah memutuskan untuk terjun dari pesawat. Terjun di dunia komedi itu Arafah. Stand up komedi. Itu di kampus sudah ada Di tuh. kampus ada stand up UIN. Oh, stand up UIN, Iya, perkumpulan. iya. Arafah ikut atau Arafah mendaftarkan diri atau Tadinya stand up Depok. Terus ada orang UIN, ada anak UIN. Kok di UIN kan ada Siapa namanya? stand up UIN gitu. siapa namanya? Lupa dah siapa. Jupri, bukan? Ya, kayaknya Jupri. Jupri pernah kemarin waktu itu Jupri. Oh iya, dia kan rumahnya sini juga. Iya. Terus Kalian masih nggak kenal kan sama Jupri? kan anak stand up komedi juga kan Jupri Iya, kan? Jupri. Nah, terus habis itu ya udah akhirnya ke stand up UIN tuh. Alhamdulillah berhasil guys. Padahal tuh nggak nyangka kalau Bisa nggak ceritain sedikit bergabungnya kamu di stand up gitu? sedikit aja nih. Iya. 2015 waktu itu. Dah. Udah ya. Nah, bedanya Arafah dulu sama Arafah sekarang tuh apa ya? Dulu tuh Arafah ditraktir orang, sekarang mentraktir orang. Luar biasa. Paling banyak berapa uang yang kamu keluarkan untuk mentraktir teman-teman kamu? Kalau boleh tahu ya. Artinya gini, aduh, habis banyak juga gue ya traktir teman gue ya. Tanpa Arafah sadarin gitu maksudnya gitu kan. Berapa ya? 200.000 paling ya. Beli apa waktu itu? Beli KFC. Beli KFC? Iya. Yang paha atas, paha bawah? Dada. Oh, dada. Ya agak mahal emang kalau dada ya. Iya. Apalagi kalau lengkap dadanya ya kan. Iya. Jadi pernah sekarang Arafah udah bisa traktir. Terus juga tadi Bu lihat Tapi Arafah. nggak enaknya apa? Jadi dulu tuh teman-teman Arafah tuh pada nggak segan gitu kalau nyuruh-nyuruh Arafah. Sekarang tuh pada segan gitu loh. Bagus dong, ada- berarti Arafah sudah dihormati dan disegani. Iya, Karena- tapi jadi nggak enak, jadi kayak dia kayak bilang, nggak enak gue nyuruh Arafah gini-gini gitu. Bilangnya ke teman-teman pada cerita-cerita. Ya artinya istilahnya Arafah derajatnya sudah terangkat. Kan teman-teman sungkan dan segan untuk nyuruh Arafah karena selain Arafah sudah somebody, sekarang bukan nobody lagi ya kan? Somebody to love. Iya, somebody untuk yang dicintai kan, walaupun sering disakiti. Nah, orang sekarang kan udah melihat Arafah sebagai sosok yang dihormati dan disegani. Nah, berarti artinya Tapi jadi Arafah nggak bersyukur. enak kalau nongkrong begitu, jadi kayak ngelihat kita sebagai kayak artis gitu, padahal kayak Arafah tuh pengen nongkrong tuh ya nongkrong aja gitu, nggak usah pakai embel-embel Satu, kerjaan apa. Misalnya nih kita nongkrong nih, misal, ada penyiar radio, nggak enak kan gitu digituin. Iya. Misal, ada anak stand up gitu kan nggak enak. Arafah ada artis sering digituin. Iya, gini, nggak enak nih mejanya kotor nih, ada artis ya kayak gitu. Tapi itu emang teman dekat, Bangkunya teman dekat Arafah itu. temen gengan. Oh, temannya nggak apa-apa. Dia memang untuk berusaha untuk menghibur. Kecuali kalau orang yang baru kenal itu kan kayak seorang itu kayak ngeledek kalau bisa kalau kayak gitu. Oh iya. Ih, enak tuh ada artisnya itu kayak. Ya sih, waktu itu pernah Kalau ada teman orang kan itu biasa memang. baru kenal. Oh, ada artis baru, ada artis ya, kocak artis nih. Iya itu Ngeledek. ngeledek kelihatan. Karena kita bisa tahu lah ya kan, bisa ngerasain mana Yang memang hormatin segala atau mana yang ngeledek gitu kan. Apalagi sekarang kan Arafah juga tadi begitu datang ke rumah Budu, mobilnya Pajero Sports. Tapi nggak bisa parkir. Iya. Kata Bang Bedu gini, masa lu kecil-kecil naik mobilnya Pajero, terus kan Arafah kayak nyamain ya tinggi badan Bang Bedu sama Arafah gitu. Padahal dia mobilnya ada Pajero juga. Tapi kan Budu kan Bang Bedu tingginya berapa? 165. Oh, tinggi. Arafah? 156. Iya, beda 10 dong kita. Iya, beda 10 cm tadi. Iya, nggak apa-apa. Emang cewek emang harus lebih Pendek ya? dibandingkan cowok. Tapi istri Bang Bedu tadi tinggi ya? Nah, itu dia, kayaknya aku salah milih.
Ya, oke. Berarti Arafah sekarang udah jelas menjadi komedian yang sukses, ya kan? Dan banyak teman-teman Arafah yang sekarang jadi sungkan sama Arafah yang kemarin justru malah suka nyuruh-nyuruh, sekarang malah segan gitu ya nyuruh-nyuruh, ya kan? Nah, Arafah kan juga mungkin Arafah selalu bilang tadi kontennya enak orang kaya. Lah emang Arafah dibesarkan dari bukan keluarga yang kaya? Enggak, enggak kan? Buktinya bisa punya PS. Itu kan orang kaya yang punya PS. Biasanya. Enggak semua orang yang punya PS itu PS-nya banyak kali kamu. Aku cuma satu PS-nya. Kamu PS-nya? rental. Ya, tapi kan banyak. Iya, tapi Arafah nggak punya kulkas yang bisa diduain gitu yang kayak lemari. Lemari dua kayak gitu buat 2 orang baju. Itu dummy itu kulkas. Iya, itu nggak dingin. Merendah untuk merendah. Ya enggak, maksudnya berarti Arafah memang sekarang kan kalau Arafah dibesarkan dari keluarga yang bisa dibilang Arafah bilang nggak kaya. Nah sekarang Arafah udah sukses. Berarti Arafah bisa dibilang tulang punggung keluarga juga dong kalau gitu. Jadi iya. Tulang semuanya nih, dari tulang sini semua. Buat keluarga semua. Iya, sampai tulang jempol. Termasuk tulang kering? Tulang kering juga. Buat keluarga juga? Iya, jadi kalau sama orang tuh tulang keringnya diketok sedikit kayak udah rapuh, kayak rapuhnya ke semuanya. Oh ya Allah, capek banget ya. Iya, capek. Kayaknya kamu butuh seorang deh untuk bersandar deh. Kamu pasti lelah banget gitu kan. Nggak ada niatan. Tapi ketika aku bersandar, orang itu malah menghindar, jadi aku ngejengkang. Nah, kamu salah sandaran. Iyalah, kalau dan posisinya dari kamu juga salah. Kayak tangga ketika kamu sandarin di tembok, kalau posisi kapas, dia akan jatuh. Ngejengkang ya? Nah, atau juga temboknya lebih rendah daripada tangganya juga akan jatuh. Jadi kamu harus cari tembok yang lebih tinggi daripada kamu, supaya kamu bisa menyandar di tembok itu. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti kan? Kita bahas nanti di channel kamu ya. Ketika bapak-bapak menceramahi anak-anak. Iya. Jadi ke Arafah jadi tulang punggung keluarga. Semua mintanya ke Arafah dong. Dan ini banyak banget. Angkat. Kalau kerja angkat. Jangan sampai kamu kehilangan kerjaan gara-gara. Halo. Waalaikumsalam. Jadi gimana Gan? Apakah makeup Anda juga sudah fix? Ntar dulu ya. Gak apa-apa, jawab aja. Dulu. Jawab. Aduh. Udah fix Berapa? Sampai jam 8. Oke. Ini teman aku guys, ini namanya Fatin, sahabat aku. Halo Fatin. Ini ada Bang Bedu. Fatin, apa kabar Fatin? Baik. Lu beneran nggak sih Pak? Beneran. Fatin. Nanti kabarin aja. Nyanyi dong Fatin. Kaget ya Kak. Duluan ya Kak. Fatin. Dadah, waalaikumsalam. Oh, jadi Arafah ini sahabat Fatin udah lama ya? Iya. Katanya Arafah benar tuh kena COVID gara-gara Fatin. Tiba-tiba nggak tahu siapa yang ngasih virus gitu-gitu. Tapi berita itu tersebar gara-gara katanya Arafah kena virus gara-gara Fatin. Sambil diminum ya. Arafah minum. Iya. Kalau mau minum. Ini kan katanya orang COVID tuh sering banget yang namanya kekurangan oksigen. Nah, kalau kita minum ini tuh ini benar bisa meningkatkan saturasi oksigen. Oh iya. Gitu. Karena oksigennya tuh 100 ppm, kandungan oksigennya 100 ppm. Tuh. Keren. Ini oxygenated demineral water. Komposisinya air oksigen. Ingredientsnya pure water oksigen. Ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Jadi ini nggak boleh terkena sinar matahari. Nggak boleh. Kenapa emang? Panas. Iya sih, jadi ya nggak adem. Kan ini dingin, kalau matahari jadi panas. Betul. Gimana? Sudah bisa berpikir dengan jernih karena ada oksigen yang mengalir ke otak, ya kan? Oh gitu, kalau oksigen yang ngalir ke otak kayak gitu. Ya, jadi kita bisa. Otaknya. Ada orang yang ngantuk karena kekurangan oksigen yang ngalir ke otak. Berpikir jernih itu maksudnya gimana sih? Nggak ngerti tau apa? Iya, kadang-kadang kan kita suka berpikir gak jernih karena kita berpikir gak jernihnya gimana? Iya, karena otak kita kotor jadi pikirannya gak jernih. Contoh berpikir jernih gimana? Hah? Contoh berpikir jernih gimana? Contoh berpikir jernih? Iya. Dia bisa tenang menghadapi segala permasalahan, nggak nangis kalau diputusin, nggak emosi. Iya, nggak emosi itu berpikir jernih. Tidak menggunakan emosi, namanya berpikir jernih. Artinya dia lebih menggunakan logika dibandingkan perasaan. Karena kalau logika sudah terkontaminasi oleh emosional, nah artinya dia akan bisa berpikir jernih. Gitu. Kalau berpikir nggak jernih berarti negatif vibe.
bukan negatif vibe. Kalau berpikir nggak jernih berarti Emosian. dicampur emosi. Berarti orang emosian nggak baik. Nama nggak baik karena setelah emosi biasanya berujung dengan penyesalan. Oh, tapi kalau misalnya emosinya, misalnya ada maling, terus kita emosi, ya di rumah kita ada maling, Iya. terus kita tetap berpikir jernih. Iya. Pasti tuh maling nggak bakalan ngambil laptop gua gitu. Itu namanya berburuk sangka dan berbaik sangka. Kalau ada orang lewat, Iya. tiba-tiba kita berburuk sangka, kita teriak maling. Ternyata dia bukan maling, ternyata kita saudara dari kampung kita yang jauh. Itu gimana? Maling digebukin. Nah, nyesel nggak gara-gara kita teriakin maling? Nyesel. Karena kita nggak berpikir jernih. Coba kalau kita berpikir jernih, kemudian kita berbaik sangka, sepertinya dia bukan maling ya. Tapi ngambil laptop. Misi Pak. Tetap kita harus Laptop. berbaik sangka. Mungkin dia mau servis laptop kita yang rusak. Sebenarnya itu nggak baik juga guys berarti. Karena kalau laptop kita hilang, kita nggak kaya, kitanya yang nangis. Jadinya berpikir jernih ke kalau kita nangis. Sekarang ada orang masuk ke rumah, ya kan, ambil laptop, terus kita duduk diam aja nggak ngomong ke dia, Mas mau ngapain gitu. Itu kita bukan lagi kita nggak berpikir jernih, kita nggak pakai otak kita. Ya, ini seorang masuk ambil laptop kita diem aja, gara-gara supaya harus berpikir jernih. Lama-lama gue emosi juga nih nggak pakai berpikir jernih nih gue nih. Lama-lama, gue berusaha tenang nih. Berarti kalau ada maling berarti diapain? Kalau ada maling ditanya. Mas mau kemana? Bukan Mas maling karena apa? Oh, kalau kata malingnya karena kebutuhan keluarga. Jangan digebukin. Terus diapain? Dikasih, nih Mas ada beras, nih buat keluarga. Mudah-mudahan ini Mas jadi terhindar dari perbuatan tercela, mencuri. Nah, buat maling-maling di Indonesia, khususnya di Ciputat, daerah-daerah Ciputat, pokoknya daerah mana nih namanya? Di sini Cirende. Nah, kalau kalian mau maling, mending langsung ke rumah Bang Bedu. Iya. Karena langsung dapat sembako, beras, dikasih semuanya kebutuhan apapun. Jadi kalian nggak perlu maling, jadi kan nggak dosa kan? Iya, asal emang bener niatnya mau maling dulu gitu ya. Oh, niatnya iya. Jadi niat kalian emang harus diyakinin, gua mau maling di rumah Bedu gitu. Tapi dengan asal dasar kebutuhan ya, kebutuhan keluarga ya. Ya, kebutuhan. Emang maling nggak ada ya yang nggak kebutuhan keluarga? Ada yang maling Itu buat, keterpaksaan jadi maling. Emang ada jadi maling passion? Kan nggak ada. ada yang udah kaya tapi masih maling duit rakyat. Itu kayaknya lampunya mahal deh. Beli di mana dah? Udah kaya masih gak cukup, masih aja maling duit rakyat. Itu adalah maling bukan buat makan, tapi maling untuk memperkaya diri. Itu yang harus kita Adalah gebugin. maling elegan. Maling itu yang harus kita gebugin. Hah? Malingnya seperti yang harus kita gebugin dengan gebugan, yaitu siraman rohani. Oh gitu. Emang tapi ini sih nggak akan sih digebukin. Iya, nggak akan digebugin. Siapa kita? Ya bukan. Siapa kita? Rakyat biasa. Jadi kalau ada maling yang niatnya maling nggak apa-apa kan ya? Iya. Niatnya buat kebutuhan keluarga nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada maling yang memang niatnya untuk cari makan, nggak apa-apa, datang. Iya. Nggak apa-apa. Jadi di sini Bang Bedu menerima ya. Jadi buat kalian 1 maling, 2 maling, 3 maling nggak apa-apa. Asal Iya. niat kalian buat kebutuhan keluarga dan Iya. aja ke sini. Asal bener ya. C1. Asal buat keluarga ya. Asal buat keluarga. Iya. Kalau keluarga kalian banyak, nah Pokoknya keluarga kalian rata-rata maling. Nah, ajak keluarga kalian semua guys. Iya. Kalau perlu, kalau ada daerah yang namanya kampung maling, Kampung maling, ajak ke sini guys. iya. Kaya banget guys nih, udah ada PS4. Nih gua kasih tau aja ya, nih harta-hartanya Bang Bedu ada PS4 yang bisa diambil. TV 24 inch, komputer, kamera 2 yang bisa diambil. Ini cepet. Ini gampang lagi nggak dikunci nih kali ini. Ini nggak dikunci. Tinggal langsung ke jalan. Enak banget. Ya. Ya, bagus-bagus. Nanti kalau setelah ini Arafah bakal Sherlock lokasinya ya. Terus aja bawa. DM aja di Instagram Bang Bedu atau di Instagram aku kalau mau Bang Bedu, saya mau maling ke Bang Bedu nih. Alamatnya di mana ya? Sherlock dong. Bang Sherlock dong Bang gitu kan. Pas sampai Bang ini udah sampai titiknya di mana ya? Maju aja, lurus lagi. Iya. Mau maling ke Sampai rumah. Assalamualaikum Bang Bedu, iya. Bang Bedu ya, iya. Siapa? Ini Bang yang mau maling. Oh iya. Sini masuk. Kirain siapa mau yang mana nih? Arafah absurd juga ya tuh. Emang bener Arafah tuh jokes-jokesnya emang absurd ya. Jokes-jokes yang nggak jelas tapi lucu gitu ya. Wajar ya. Itu jelas dong. Ada kan orang maling kayak gitu. Cuman kalau kita mau mempersilahkan ya bagus kayak gitu. Nggak ada orang mempersilakan maling Arafah.
barangkali Bang Bedu jadi pelopornya. Nggak mau jadi pelopor. Kalau Welcome-kan maling. barangkali itu bukan pelopor, barangkali itu batu, pasir, no barangkali no. Oh, Tokai barangkali. sama kainan. Kain apa tuh? Ada itu pasti mandinya pakai kain kan? Oh, di kali. Arafa pernah mandi di kali dulu? Nggak pernah. Oh, mandi di kali rambutnya basah. Cakep. Anak siapa pakai kerudung? Cakep. Mata melirik kaki ke sandung. Ih, itu kayak indung-indung orang Betawi. Arafa juga sekarang adanya aktif juga ya di media sosial ya. Iya. Cakep tuh namanya siapa Arafa? Alda Rianti juga. Rianta ya. Kalau kamu Rianti kan? Ini Rianta. Iya. Kamu 2 bersaudara? Iya. Tiga. Satu apa? Rianta, Rianti, satu Rianto yang cowok. Bapak aku Rianto. Ya, bener. Ini kayaknya bapak gue kayaknya kagak inian dah bang. Kayak mau namain anak gue siapa ya bingung. Jadi bener bapak kamu Rianto. Kamu Rianti, Arafa Rianti, Alda Rianta. Satu lagi? Ifdal doang. Nggak pakai. Nggak pakai, pusing dia kayaknya namain siapa. Karena Rianti udah dipakai ya. Karena Riantonya dipakai bapaknya. Jadi enak banget kalau orang yang nikahin gua. Saya nikahkan Arafa Rianti binti Rianto. Enak ya, gampang ya. Iya. Tito gitu ya pokoknya. Arafa Rianti binti Rianto. Iya, bapaknya nggak pakai kayak Muhammad Gosyo panjang. Panjang. Jadi Iya. Susah. Terus udah pernah tampil di TV juga adanya Arafa Halda itu. Baru di Kui Entertainment. Ikut di Kui Entertainment. Oke. Nggak tahu sih karena Kenapa tiba-tiba adanya Arafa pengen juga terjun di dunia entertainment? Apa Arafa yang aja atau emang kemauannya dia? Arafa yang ngajak sih karena dia tuh kayak sefrekuensi gitu sama Arafa nih, kayak misalnya ini teman-teman Arafa padahal umurnya udah tua-tua ya, tapi dia nyambung gitu obrolannya, kayak enak banget diajak ngobrol. Gitu. Terus dia kayak ngerasa kayaknya gue lebih cocok sama teman-teman lu daripada teman-teman gue gitu. Oh, terus akhirnya Ya udah akhirnya kita ajak aja. Arafa ajak. Iya. Dan dia mau karena dia dapat duit. Oh itu. Gitu ya, iyalah. Memang kalau duit menjadi duit itu selalu menjadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu ya kan. Iya benar. Termasuk mau maling juga kan memang butuh duit. Motivasinya kan uang. Resikonya tinggi nggak apa-apa, yang penting dapat uang. Iya, oke. Rafa, terakhir nih sebelum kita sudahi acara hari ini, sebelum kita sudahi obrolan hari ini, kamu ada rencana nikah nggak? Ada dong pastinya. Bayangan kamu siapa laki-laki yang kamu inginkan? Kalau kamu gambarkan artis Indonesia siapa? Nggak tahu sih. Kamu ingin laki-laki seperti apa? Kalau kamu bayangkan ke artis Indonesia itu siapa? Atau artis luar negeri? Kalau artis luar negeri janganlah, susah, di Indonesia nggak ada. Kalau orang Indonesia kan pasti di Indonesia ada. Siapa ya? Ini Duta Salon Setan. Karakternya atau wajahnya? Karakternya. Kayak gimana sih emang karakter Duta? Nggak tahu, kayak bapak-bapak cool aja gitu, kayak. Bapak-bapak cool mah banyak. Beda aja gitu auranya, kayak sayang keluarga banget dia tuh. Terus Aku kayak, sayang keluarga. Kan satu doang, kalau dua juga duanya. Iya kan, maksudnya kalau Kan Bang Bedu suruh milih. iya kan Duta kan bilang sayang keluarga. mukanya kayak- Kenapa nggak yang kayak Bedu? Kalau Bedu juga kan sayang keluarga juga maksudnya gitu. Mukanya tuh muka kayak menenangkan gitu. Muka aku? Menenangkan. Cuman emang agak lebat di sini. Oh, kamu suka yang polos tanpa yang berbulu ya? Nggak sih, aku suka muka-muka yang adem aja gitu, kayak ini orang kayak nggak bakalan neko-neko gitu. Oh, jadi muka-muka Duta lah yang kamu anggap muka-muka nggak neko-neko. Iya, muka-muka santai. Kalau muka neko-neko tuh kayak siapa? Yang neko-neko tuh kayak siapa? Artis tuh kayak siapa? Muka neko-neko. Nggak tahu sih. Kayak Mas Neko Patrio. Enggak. Kayak Bang Bedu kali. Neko-neko? Ya, Bang Bedu kan ini maunya sama cewek yang cantik kan. Aku nggak mau sama cewek yang cantik. Cewek cantiknya mau sama aku. Aku kebetulan aja dapet gitu loh. Iya sih emang. Kalau Bang Bedu kan emang seleranya selera orang bule tuh Bang Bedu. Oh, yang eksotik ya maksudnya? Iya. Bilang aja selera embok-embok. Kalau cowok ke cewek mungkin kebanyakan gitu. Iya. Kalau cewek ke cowok jarang. Kalau biasanya kalau cewek ke cowok cowoknya harus yang berada di kotak-kotak, yang kulitnya kalau mau itu. Enggak juga. Hah? Enggak juga. Masa?
Malah aneh tau kadang mereka. Apa enggak? Maksudnya suka cowok Indonesia yang berani kotak-kotak. Kalau Ceweknya. cewek bule suka sama orang cowok yang Indonesia. kotak-kotak. Cewek yang berani kotak-kotak, walaupun mukanya nggak kotak gitu kan. Tapi istri Bang Bedu sukanya sama Bang Bedu. Ya kan dia udah jauh dari bulenya. Oh, tapi masih turunan bule. Turunan, kalau pas tanjakan hilang bulenya. Oke, Arafah. Terakhir ya. Ada target nggak? Kalau emang Arafah bilang tadi pengen nikah sama siapa udah ada. Tapi targetnya kira-kira apakah Arafah menargetkan Arafah harus menikah di usia sekian? Kalau bisa sama siapa? Nah, sama siapa tadi kan udah kan itu keinginan Arafah pengen sama cowok yang seperti itu. Nah, kalau tahunnya targetnya? Tadinya Arafah targetnya umur 22 tahun nikah. Sekarang umur berapa? 24. Kelewat 2 tahun. Kan bisa putar balik. Nah, jadi sekarang udah nggak mau pakai target. Nggak pakai target ya? Iya, jadi karena jadi kecewain diri sendiri. Ya segitu ya. Memang kalau makanya emang bener kata Mama Dede jangan ditargetkan menikah. Iya. Ya tapi memang diniatkan saja, tapi jangan ditargetkan. Pokoknya aku ada jodoh, ada apa ya emang aku pengen nikah. Tapi jangan, pokoknya umur sekian gue harus nikah, jangan. Iya, iya betul. Tapi diniatkan. Terus orangnya juga nggak ditargetin juga orangnya kayak Kayak gimana. siapa gitu ya, Iya, kayak emangnya. siapa, karena takutnya nanti kalau kecewa orangnya bukan kayak gitu kan kayak gue kan pengennya kayak gini ngapa gue dapetnya kayak gitu. Tapi sekarang Arafah lagi ada yang deket nggak? Nggak ada. Bener, sumpah. Beneran guys. Cowok satu pun nggak ada yang deket sama Arafah. Yang lagi deketin Arafah nggak ada. Yang Ini lagi Bang Bedu lagi deketin Arafah. iya kalau aku belum punya istri sih aku yakin aku deketin Ini Arafah. deket. Enggak, tapi jujur loh, kalau aku belum punya istri aku deketin kamu loh. Bohong. Beneran. Selera Bang Bedu kan bukan aku. Lah, aku selain itu bisa dinego. Itu omongan kata-kata para buaya. Cia. Enggak, aku yang penting nyaman di hati aku. Aku yang penting Nyaman di hati dan di mata. Haha. aku pernah loh punya pacar yang menurut teman-teman aku tuh kok lu bisa sih pacaran sama dia? Aku pernah kayak gitu dulu waktu di zaman kuliah gitu kan. Tapi karena aku ngeliat hatinya, aku ngerasa nyaman sama dia gitu loh. Ngelihat hatinya guys. Bang Bedu ngelihat hatinya. Iya. Nah, gue yakin nih pasti juga banyak cowok-cowok di luar sana yang justru nih sebenarnya nih ya. Kamu tau nggak, cewek semakin tinggi status sosialnya, semakin sukses karirnya, memang jodoh semakin sulit karena apa? Banyak cowok yang nggak berani untuk ngedeketin. Sekarang teman kamu aja segan, apalagi cowok yang emang niat pengen deketin kamu. Karena dia khawatir, satu khawatir ditolak, dua khawatir kamunya nggak suka. Dia udah minder duluan rata-rata gitu. Makanya kamu gak usah takut untuk memulai menyatakan diri bahwa kamu suka sama cowok itu. Nggak ada masalah. Siti Khadijah ngelamar, istilahnya ngelamar Nabi Muhammad. Walaupun lewat perantara orang karyawannya Siti Khadijah ya. Nah, kamu juga bisa suka sama cowok, kasih tahu ke teman kamu, bilang kamu suka sama dia. Kalau emang serius kamu mau nikah, nggak ada masalah. Jadi supaya cowok itu hilang rasa takutnya, udah ada tanda-tanda. Nah, itu dia sebenarnya. Jangan mau nyatain perasaan. bukan nyatain, kan kamu buatnya nikah bukan buat pacaran. Tapi aku nggak mau. Ntar kalau ditolak kayak, iya gue pernah tahu suka sama dia terus ditolak. Enggak. Nah, caranya jangan langsung menyatakan. Kamu tanya dia, minta tolong sama orang lain sebagai perantara kamu, sebagai macomblang. Tanya dia udah punya cewek belum, dia ada di tempat nikah nggak. Kalau nikah sama gue, kira-kira mau nggak? Kalau nggak apa-apa, udah begitu aja. Yang penting kan niat kamu. Udah lah. Ntar aja nurunin gengsi dulu. Boleh nggak? Boleh lah, itu hak itu. Iya kan? Kehidupan kamu kok. Iya, karena kan gengsi adalah is my life. Tuh, gengsi itulah. Tuh makan tuh gengsi kan jadinya jadi susah dapetnya. Gengsi itu. Kalau ditambahin B kan jadi begengsi. Iya, oke Arafah, terima kasih ya Arafah. Sama-sama Bang Bedu. Mudah-mudahan Arafah ketemu apa yang Arafah cari. Amin. Karirnya Arafah bisa ketemu yang Arafah selama ini cari. Amin. Pasangan Arafah bisa menemukan orang yang selama ini Arafah cari. Amin. Dan Arafah juga bisa menemukan jati diri Arafah yang selama ini hilang. Amin. Karena Arafah belum menemukan jati diri Arafah kan? Siapa Arafah? Bisa nggak sebutkan siapa Arafah? Lidah buaya. Tuh. Bisa dibetul Arafah siapa? Lidah buaya. Nggak tahu. Tahu siapa? Kan ketika orang, kalau aku kan bisa, ketika ditanya siapa itu Arafah, aku bisa menyebutkan siapa itu Arafah. Walaupun aku baru ngobrol sama kamu 20 menit ini, tapi aku bisa mendeskripsikan dalam sebuah tulisan siapa itu Arafah. Siapa? Mau aku tulisin?
Arafah, wanita lugu yang mempesona, yang siap untuk diajak hidup bersama oleh laki-laki yang memang niat untuk mempersuntingnya. Tapi jangan pernah menyakiti hatinya, karena kamu tidak akan mendapatkan kesempatan yang kedua darinya. Itulah Arafah. Ini kayak ramalan zodiak emang. Seperti itu ya. Iya. Benar ya? Iya, ini kayaknya istrinya Bang Bedu tuh dulu pas dideketin sama Bang Bedu kayak dikasih-kasih kayak gini nih, ramalan-ramalan kayak gini. Enggak, aku nggak pernah ngelabang-ngelabang. Beneran? Ya, Kasih kayak enggak, aku- gombalan-gombalan kayak gini nih. Jadi seakan-akan tuh kita hidup tenang gitu, kayak besokannya tuh hidup tenang karena kayaknya Bang Bedu bilang bener gitu. Karena memang itulah fungsi laki-laki, melindungi, mengayomi, dan melayani. Emang? Itu polisi ya? Iya itu polisi sih. Tapi ya itulah, laki-laki harus menjadi tempat yang nyaman buat pasangannya. Artinya buat wanitanya. Kalau laki-laki aja udah nggak ada tempat sudah tidak bisa menjadi tempat yang nyaman buat wanitanya, dia akan pergi ke tempat lain pastinya. Nyaman aja dulu, disakitinya kemudian ya. Kalau nyaman, walaupun kamu lagi sakit, kamu tetap bisa bersadar di. Kagak, sakit tuh tetap nggak nyaman. Mau tidur di mana juga nggak nyaman kalau Gitu sakit. sakit ya? Iya udah, kalau bisa jangan sampai sakit ya. Iya jangan sampai sakit. Ya Arafah, makasih ya. Kasih Bang Bedu. 5, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Senam. Close the door.